Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bahas F1 tentang kita akan ngobrolin F1 Emilia Romagna. Lokasi baru. Ramadan Vibes. Emang ini masjid Ramadan Vibes? Nah, kan baju kan ini, baju koko. Tahu lu, rapi banget biasanya kaos. Ramadan Vibes dan penjual takjil. Oh. Kagak ngomong-ngomong. Oh, siap. Jadi gimana kita akan bahas apa nih? Ya lu yang mau bahas apa? Kok jadi tanya saya? Maksudnya kemarin tuh di Mola ada banyak apa? Banyak kejadian yang seru, intrik. Salah satunya adalah kecelakaannya Russell dan Bottas. Bukan kecelakaan sih, tabrakan sebenarnya. Ya kecelakaan sama tabrakan apa bedanya? Kan ada yang celaka, dia nggak ada yang celaka, selamat semua. Russell dan Bottas itu. Menurut gue, yang salah itu Bottas. Kalau menurut UJ, siapa yang salah? Oh yang salah Russell lah. Oke, ini menarik karena ada dua perdebatan, dua pendapat yang berbeda. Karena dari insiden ini tidak ada yang disalahkan, baik itu Russell atau Bottas, karena FIA menyatakan ini sebagai racing incident. Menurut lu, Jack, kenapa menurut lu yang salah Russell? Jadi kan gini, sebenarnya posisi Bottas dan Russell itu kan sebelum tikungan 1 tuh Tamburello kan. Nah, di Imola itu straightnya nih kalau nggak salah dia agak ke kanan dulu, terus tapi ada ke kirinya dikit. Nah, kenapa Russell salah? Nah, di sini sebenarnya Bottas tuh udah ngasih room ya, ngasih ruang buat Russell tuh cukup lega sebenarnya kan. Ya emang Bottas mau nggak mau dia harus sedikit ke kanan kan, karena emang ada tikungan dikit itu, makanya itu nggak dihitung sebagai tikungan 1 kan sebenarnya. Itu Tamburello tuh di tikungan 1 Imola itu Tamburello tuh yang agak depannya lagi gitu. Nah, yang ujungnya lagi. Iya, agak ujungnya lagi. Bottas emang sekilas kalau dilihat dari footage replay itu, emang dia kayak lebar dikit ya, itu kan efek karena dia mobil mau ke kiri gitu kan. Nah, sementara Russell ini dia karena pede gitu kan, karena dia dapat DRS juga segala dan makanya speednya bisa lebih kenceng. Dia posisinya itu terlalu ke kanan gitu kan. Nah, Russell itu akhirnya ban belakangnya itu nyenggol rumput, di mana waktu itu kondisinya itu masih basah ya kan. Nah, dalam kondisi seperti itu emang Russell Russell pun emang boleh sebenarnya overtake di situ, tapi dia juga harus lebih hati-hati kan. Dimana kalau misalnya udah nggak ada ruang gitu, apalagi dengan kondisi rumputnya lagi basah, pasti ya efeknya seperti itu kan, karena mobil F1 tuh nggak ada traction control juga kan, yang bikin akhirnya ban jadi spin dan akhirnya ya mau nggak mau ya senggolan gitu kan. Tapi menarik kan karena tikungan itu kan ada di sebelah mau ke kiri nih. Iya. Otomatis resingnya sebelah kanan dong. Iya benar. Nah, bener, kenapa saat Bottas udah di tengah, Russell-nya udah masuk nih, udah setengah ban. Kenapa dia langsung banting kanan? Karena itu yang bikin salah Bottas kalau menurut gue. Ya kan karena saat udah si Russell-nya udah ngelewatin ban belakang, dia langsung mau tutup kanan. Ya karena ya itu posisinya adalah waktu si Bottas sama Russell samping-sampingan ini ada tikungan kecil itu yang ke kiri itu. Jadi kayak ada king sedikit itu. Ya kenapa akhirnya Bottas kesannya ke kanan ya karena ngehindar karena belakang. Iya karena belokannya ke kiri dan depan kan kiri lagi. Jadi mobil mau nggak mau posisinya ke kanan gitu kan. Dan saat itu posisinya juga belum sejajar banget. Emang kesannya Russell ini udah mau masuk nih, tapi kan dia posisinya belum sejajar kan. Belum sebaisat banget. Iya, kan? bahkan setengah mobil pun belum gitu kan sebenarnya. Jadi menurut gua tetap dalam insiden yang bikin akhirnya ada sampai red flag itu yang salah tetap Russell gitu kan. Russell sendiri pun akhirnya dia awalnya mungkin dia kesel kan, sebelum dia lihat footage-nya segala macem, oh ternyata gue yang salah nih gitu kan. Dia sering mengakuin hal itu salah dan mungkin Russell juga takut gitu kan, takutnya kontrak dengan Mercedes ya takutnya dengan Mercedes-nya ntar diputus ya kan, kayak Esteban Ocon misalnya kan sekarang nggak ada di Alpine. Nah itu kan kita bahas nanti, karena kalau misalnya dalam peraturan tertulis di beberapa ajang balap, kalau misalnya pembalap yang belakang itu sudah ngeduluin ban depan lu sendiri, itu udah overtaking masuknya. Iya, tapi kan di sini harus belum. ngasih ruang ke pembalap itu buat ngedahuluin. Iya, tapi kan di sini belum kan, masih setengah. Bahkan udah masuk ban depannya Russell, udah ngeduluin ban belakangnya si Bottas. Baru ban belakang kan, tapi belum ke ban depan. Itu kan udah overtaking seharusnya ya. Ya, tapi kan di situ Imola ini juga sempit kan, salah satu yang sempit di kalender F1 juga sempit, dan emang posisinya tuh sebenarnya nggak seharusnya lah Russell overtake di situ. Mungkin harusnya bisa setelah yang hairpin itu dia harusnya masih bisa di situ, atau sebelum Aquale Minerali itu dia juga harusnya bisa di situ. Jadi nggak harus memaksakan sebelum Tamburello dia menyalipnya gitu. Udahlah, ini udah clear, dua-duanya udah minta maaf. Sampai akhirnya tadi yang sempat UJ udah bilang udah sedikit, karena ini berdampak pada kontraknya Russell di Mercedes. Sampai si Toto Wolff aja nyindir.
Lebih baik lo balapan Renault Clio, balap touring. Iya, balap Renault Clio tuh kalau di ISOM tuh setara sama balap Honda Brio. Iya. balap Berapa sih? 1.500 ya? Kayaknya nggak nyampe 1.200. Iya, balap touring, balap touring nasional kecil gitu. ya. Iya, balap kecil gitu. Itu masih direnya kenceng banget sih, cuma belum diketahui apakah ini akan berpengaruh pada kontraknya Russell yang mungkin tahun depan bisa naik ke tim pabrikan atau tidak. Tapi yang berefeknya justru ke biaya perbaikan Mercedes kan kalau tahun ini tuh lu nggak boleh melebihi limit berapa gitu. Budget cap. Ya budget cap ya kan. Akhirnya dengan kecelakaannya Bottas ini, Mercedes jadi nggak bisa ngeluarin spend duit untuk mendevelop mobil karena duitnya buat benerin semua. Ya, benerin mobil sasisnya si Mercedes yang ini. Gitu. Dampaknya emang di salah satunya budget cap-nya itu yang bikin Mercedes kena. Oke, akhirnya udah jadi clear. Setelah masalah ini kelar kan balapan kemarin kan dihentikan. Ya, itu jadi hoki. Jadi hokinya siapa sebenarnya jadi hoki? Jadi Lewis Hamilton lah, siapa lagi? Hamilton di belakang bukannya? Ya karena Hamilton kan dia udah overshoot dulu tuh. Akhirnya kalau nggak salah udah hampir overlap lah. Ya kan jadinya kan ketika di red flag pembalap yang overlap itu boleh ngoverlap dirinya sendiri gitu. Jadi dia akhirnya ikut deretannya paling belakang. Ya nggak belakang-belakang banget tapi posisi 9 kalau nggak salah kan. Ya akhirnya dia bisa ngejar di sisa balapan ke sisa. Jadi yang paling diuntungkan ya pasti Hamilton lah karena dia mobil udah rusak ya kan. Iya, well trouble. Ya ganti front wing kan, harus ganti front wing. Tapi dengan adanya red flag emang Hamilton nih lagi hoki, jadi bisa ngejar juga kan. Itu bikin kenapa Hamilton tiba-tiba kenceng banget. Ya mungkin di sisa-sisa terakhir balapan itu power mode-nya si Lewis itu dikeluarin semua gitu kan. Iya. Nggak mikirin baterainya segala macam, powernya pokoknya dikeluarin lah semua nih buat ngejar si Verstappen biarpun akhirnya emang nggak kekejar kan. Tapi yang emang itu terasa banget waktu dia ngedahuluin Norris. Ya itu kan jadi kesannya gampang banget kan waktu ya ada perlawanan sama sekali. Dari dia ngovertake Sainz dulu nih Sainz ya kan, Sainz Ferrari udahlah gitu kan. Lewat dua-duanya Leclerc juga sama. Norris saya kira akan ada perlawanan. Tapi ya mungkin di sini ya powernya si McLaren udah limit gitu kan. Sementara si Lewis masih bisa nih dan emang mobilnya lebih kencang juga kan. Kalau itu misalnya kejadiannya mungkin nggak red flag dulu ya apa mungkin ya maksudnya dalam posisi ya masih sama-sama balapannya normal gitu ya. Mungkin masih ada sedikit perlawanan tapi ini kan Lewis juga mungkin bannya lebih fresh juga dari Norris juga kan. Karena di F1 ini emang peraturan yang cukup kontroversial soal red flag ini adalah pembalap yang ngalamin kerusakan atau belum ganti ban di pit waktu reguler gitu ya, lo boleh ganti ban, lo boleh servis mobilnya kayak gitu. Sebenarnya itu peraturan emang agak kontroversial. Agak abu-abu jadi kan. Iya, kan kejadian juga di Monza tahun lalu kan, di mana waktu itu si Lance Stroll kan waktu itu yang belum pit ya kan, posisinya posisi ketiga kalau nggak salah waktu itu. Dia belum pit nih, tapi abis itu red flag gara-gara Leclerc juga, akhirnya dia boleh ganti ban juga kan, gitu. Oke. Nah jadi saat pas lagi si Lando Norris itu kan lagi di posisi kedua itu kayak emang ya kayak gak ada perlawanan aja kan langsung langsung lewat gitu. Pasti. Tapi itu yakin ya lo kalau misalnya saat mungkin ada 5 atau 8 lap lagi gitu bisa nyusul Verstappen Hamilton. Kalau lapnya masih ada banyak, sisa, kayaknya sih tetap susah. 3 lap kan soalnya kan. Tetap susah karena ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya nih ya, Red Bull emang tahun ini lumayan kuat ya kan. Bahkan Sergio Perez kan juga waktu qualifying juga dia bagus kan. Akhirnya dia pertama kali front row. Ya front row pertama kali. Biarpun balapannya ya emang agak kurang beruntung lah kalau gua bilang kemarin tuh Perez waktu start dari start sampai finish emang ya ada sialnya aja. Sementara kayak terus di mobil sisternya Red Bull nih si AlphaTauri Gasly-nya salah pemilihan ban ya kan. Tapi kalau gue bilang kalau misalnya Hamilton bisa ngejar Verstappen kemarin kayaknya nggak bisa tetap bakal Red Bull. Verstappen tuh juga jangan lupa juga Verstappen tuh jago buat defense ya. Selama kondisi bannya prima. Nggak lebih jelek nggak jelek banget lah misalnya jeda pitnya sama Lewis mungkin cuma 2 atau 3 lap dia masih bisa lah defense. Tapi kalau emang strateginya salah mungkin kan atau mungkin komponnya dia lebih hard dibanding Lewis ya mungkin dia kalah. Tapi kalau ngelihat performanya Red Bull tahun ini bakal susah sih sebenarnya buat Hamilton buat ngejar Verstappen kemarin gitu kan, bukan yang besok gitu. Karena dari saat itu kan kondisinya cuacanya emang dari basah
ke kering. Iya. Baik di basah atau kering pun emang Verstappen bagus banget. Iya, emang. Buktinya saat start itu dari posisi 3 langsung posisi pertama. Iya. Itu langsung Emang itu sama Hamilton kan. Emang kekuatan Verstappen kan selalu di Start. balapan basah Oh gitu iya, ya. iya. Kalau misalnya kita ingat yang dulu-dulu tuh kayak Interlagos 2016 itu emang salah satu bukti kalau emang Verstappen tuh punya bakat spesial gitu dibanding pembalap Red Bull yang mungkin sebelum-sebelumnya gitu kan. Bahkan dibanding Sebastian Vettel pun Verstappen tuh mungkin pembalap Red Bull terbaik kalau balapannya basah gitu kan. Bisa kita lihat gitu kan. Mungkin salah satu balapan yang nggak dia menangin itu waktu hujan itu kayak cuma waktu Singapura 2018 waktu dia tabrakan sama 2 Ferrari. Udah itu doang kalau nggak salah dia nggak menang waktu balapan hujan gitu ya. Okay. Sementara ya kalau balapan-balapan hujan gitu ya termasuk waktu Hockenheim yang chaos 2019 gitu kan ya dia bisa kenceng gitu kan gitu. Nah, karena emang kalau misalnya baik itu basah atau kering pun emang balapan ini punya Verstappen. Iya, benar. Akhirnya dia punya apa ya? Punya sesuatu yang bisa ditunjukkan. Kalau gue tuh nggak ketakutan lagi balapan di Itali. Iya. Karena sejak dia debut tahun berapa? 2015. 15 itu dia nggak pernah podium di Itali. Baik itu di Monza, di Mugello atau di Imola. Bahkan akhirnya kemarin bisa menang posisi pertama. Bahkan podium ini pertama di Imola. posisi finish terbaik Red Bull sejak tahun 2005. Emang ya? Iya, jadi Red Bull tuh nggak pernah finish lebih baik dari posisi 8 di Imola ya, di Imola. Oh, di Imola. Di Imola. Jadi kan balapan terakhir di Imola 2006 kan. Waktu itu posisi finish terbaiknya tuh posisi 8 sama pembalapnya tuh Vitantonio Liuzzi. Oke. Itu emang Liuzzi itu nggak pembalap reguler, waktu itu dia gantiin si Christian Klien gitu kan. Posisi finish terbaiknya ya posisi 8, habis itu kan Imola nggak dipakai lagi sampai tahun lalu kan. Makanya ya ini Red Bull pertama kali dapat podium juga di Imola gitu. Oke, jadi emang yang selain Verstappen yang cukup baik di Imola adalah Ferrari cukup baik. Ya. Karena mereka punya kans juga untuk bersaing podium antara Carlos Sainz atau Charles Leclerc. Apesnya adalah Hamilton kenceng banget sampai akhirnya disusul tuh si Leclerc. Jadi ini sebenarnya kayak bukti sebenarnya Ferrari mungkin udah meningkat dari tahun lalu, tapi performanya nggak bagus-bagus amat juga. Ditambah sama performa pesaingnya itu yang tahun lalu kuat kayak Aston Martin yang tahun lalu Racing Point itu kan sekarang menurun jauh ya. Terus Alpine juga ternyata performa itu nggak bisa diharapkan, nggak sebagus yang diharapkan kayak tahun lalu lah. Kalau Gemini Ricciardo sama Ocon emang. Iya. Terus habis itu juga AlphaTauri-nya Gasly seperti gue bilang tadi, waktu start dia salah strategi ban, di mana yang lain intermediate dia pakai wet sendiri. Pakai wet sendiri yang di top 10 ya. Kalau yang di belakang kalau nggak salah Haas tuh pakai wet juga kalau nggak salah. Makanya nama Mazepin itu bisa melintir lagi. Dan Schumacher pun melintir juga. Ya Schumacher malah yang Mazepin kan gue manggilnya Mazepin karena nggak melintir waktu balapan kan, dia cuma senggolan malah TV yang justru ketika Schumacher melintir kita pasti ngingetnya oh ini Mazepin padahal Schumacher gitu. Karena di Main Set setelah waktu kapan Evan Bahrain itu dia baru mulai udah ya kan di Imola juga gitu. Di practice 1 udah melintir 2 kali kan. Nah kita skip ya kan. Balik lagi ke Ferrari ya. Ferrari emang oke, dulu performa udah bagus di Imola, tapi ternyata lu belum kencang-kencang banget lah. Maksudnya dalam artian untuk ngejar-ngejar speed di tikungan, ternyata emang dia belum terlalu oke gitu kan. Mungkin dia butuh pembuktian nanti di Portugal sih. Portugal kan sirkuitnya mungkin lebih low grip nih. Nah mungkin di mana tim-tim yang kehilangan grip karena perubahan regulasi gitu kan. Nah si Ferrari nih 2 sirkuit yang udah balapan nih dia nunjukin kalau emang progresnya tuh dia paling bagus gitu kan. Dia nggak kehilangan time paling banyak. Nah gimana kalau dia main atau balapan di sirkuit yang low grip kayak Portimao habis ini gitu kan. Tapi videonya nggak sekarang gitu kan. Nanti video lagi di Portimao atau mungkin di Istanbul gitu kan. Mungkin di situ bisa ngebuktiin Ferrari ternyata bisa nih kalau di sirkuit yang karakternya low grip ya, aspalnya low grip gitu. Tapi kita lihat aja nanti kan, karena tentu kayak McLaren yang udah podium ya kan, dia udah podium sama Norris. Terus AlphaTauri yang sebenarnya dia kenceng gitu kan, pasti ya ngasih perlawanan juga. Nah yang menarik itu kemarin adalah Yuki Tsunoda, karena emang gue cukup terpukau sih, dia start dari posisi 20 paling belakang, karena ganti gearbox ya? Iya ganti gearbox. Karena ganti gearbox akhirnya dia bisa masuk posisi 10 besar. Nggak nyampe. Nyampe 10. Kita cek. Sebenarnya nggak finish. Loh, 13. Iya finishnya 13. Ya kan ngeri dia crash. Dok. Debat terus. Debat terus. Kan kayak nyampe posisi 10 ya iya gitu nyampe. Kan. Tapi yang finishnya berapa? Karena finish 13, sayangnya di situ karena dia melintir kan.
Ya di luar dia melintir emang pasti mobil yang crash saat kualifikasi gitu terus dibenerin semalaman. Biasanya ada performa yang kurang emang Trouble rata-rata emang, ya kan. Entah lu di chassisnya atau gearboxnya yang belum ya maksudnya belum disetting lah, maksudnya settingannya belum sempurna apa segala macam. Emang salah satu kerugian kalau pembalap crash saat kualifikasi ya itu seperti Tsunoda itu kan udah startnya di belakang gitu kan. Dia kan nggak ikut kualifikasi terus di penalti juga gitu kan ya terus ya harus balapan besoknya pasti bakal berat gitu kan. Tuh. Itu pokoknya itu yang kita bahas untuk apa F1 Emilia Romagna ini. Udah Ada mau tambahin nggak? udah Oh, udah nih udah gelap mau buka. Oke, ada kalau pertanyaan? Artaman, teman-teman ada pertanyaan di sini? Ada menonton? Nggak ada? Oh, tidak ada. Oke. Ya. Jika ada pertanyaan, masukkan di kolom komen. Tetap like, komen, dan share YouTube-nya Otores. Follow juga Instagramnya @otores1d. Dari bahas F1 pamit. Nanti akan ditunggu video F1 preview apa? F1 Portugal. Video apa ya? Ya. Video preview F1. Sampai jumpa. Dadah.